Aduh, masa. Jangan. Wim, Wim. Apa? Podcastmu didelok ambek Iwan Fals, Wim. Temenan, Wim. Lho iya, Mana? tak dudui. Lho sik tak Endi? dudui ya. Tak dudui sik kon ojo rame ae sik. Iki ya, lho iki. Iki lho Wim, iki wekmu, iki lho iki ya. Iki Iwan Fals nge-tweet ngene. Lho, iku ono gambare iki podcastmu lho iki. 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 Oh, sip sip. Lho iya. Oh iya, Oke iki. oke. Didelok Iwan Oke Fals oke nek oke. ngono. Iwan Fals saya ndelok kon lho Wim, ngono aja macem-macem lho Wim. Oke. Ngono iku. Gara-gara Dogdes soalnya Lah kon numpang ngetren gara-gara Dogdes. kok Wim di tag ambek anu rek sapa Iwan Fals rek. Oke, makasih Pak Iwan Fals. Oh Iwan Fals. Ya wes, ayo ya apa kita ngomong apa iki Wim? Yuk, ada Yuk, kita laptop mulai ini. ya saya. Saya. Ya wes oke. Ini Dok, bahas tentang darah. Darah, darah. Salah satu apa ya, bagian tubuh darah. Nah, mungkin langsung aja Dok, kembali ke kemarin mungkin bahas sejarah Dok. Ini kan kalau dokter apa ya, dokter ngecek kesehatan, cek penyakitnya itu kan salah satu indikatornya kan darah, cek darah. Nah, sebetulnya itu dari sejarahnya itu kapan sih Dok mungkin apa darah sebagai indikator kesehatan atau penyakit? Monggo Ya, Dok menjelaskan. itu yang pertama, bahwa apakah darah itu indikator untuk penyakit, itu sebetulnya ide sejak lama, ide sejak lama ya. Ide sejak lama. Jadi yang namanya Hippocrates itu yang pertama Hippocrates. Hippocrates itu orang yang namanya terkenal itu di dunia kedokteran. Kalau apa dokter disumpah-sumpahi gitu ya, jancuk kon gitu disumpah-sumpahi kok. Kalau dokter disumpah-sumpahi itu sumpah dokter itu berdasarkan adalah sumpah Hippocrates. Sumpah dokter itu adalah janji dokter itu aku lulus itu sumpah Hippocrates. Hippocrates Oath. Itu terkenal lah itu Hippocrates itu. Dia meletakkan dasar-dasar kedokteran modern. Istilahnya bahwa yang namanya kalau orang sakit itu yang sakit dia badannya, bukan karena ada jin penunggu pohon cipluan apa-apa gitu. Enggak gitu. Pokoknya kalau orang sakit itu yang sakit ya badannya orang itu. Jadi setiap sakit itu ada yang nggak beres dengan badannya orang itu. Itu Hippocrates itu meletakkan dasar-dasar kedokteran modern gitu ya. Jadi Hippocrates itu adalah termasuk orang yang pertama kalau kita sakit itu bukan karena gendruwo nang apa jenenge nang wit apa jenenge sibukan iku ngamuk apa-apa bukan gitu ya, bukan. Jadi kalau seseorang itu sakit itu ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya gitu. Tapi itu Hippocrates itu hidupnya itu ya sebelum Masehi gitu ya. Itu tapi dia pikirannya modern gitu ya. Bahwa itu hanya saja yang namanya waktu itu ya, waktu itu yang waktu zamannya Hippocrates itu ya kemampuan atau pengetahuan pengetahuan manusia mengenai tubuhnya atau bahkan biologi ya tidak seperti sekarang gitu ya. Tidak seperti sekarang. Kenapa itu ya? Kalau sekarang kita mengatakan ya sekarang kita tahu ada pembuluh darah gitu ya. Ada darah gitu. Hippocrates belum tahu itu. Hippocrates itu tidak tahu gitu. Nah, Hippocrates ngarang podo ya. Jadi Hippocrates itu lepas dari satu keyakinan, menciptakan keyakinan baru gitu. Keyakinan itu. Jadi kedokteran itu pada awalnya emang keyakinan. Ratusan tahun kedokteran itu ratusan tahun itu berpegang pada keyakinan itu. Berarti pada atas dasar keyakinan. Keyakinan siapa? Keyakinannya dokter gitu ya. Nah, baru terakhir setelah ilmu berkembang,
ilmu kedokteran itu harus berdasarkan bukti, evidence based, berdasarkan bukti gitu. Tapi sampai sampai sekarang ini dokter-dokter Indonesia itu ya tetap ya keyakinan yang dipegang gitu ya. Oh, ini berkat rahmat bola sopo gitu ya, itu tetap itu dipegang ya. Karena ya wajar itu ya, lumrah kalau dokter itu tidak bisa melepaskan keyakinan karena kedokteran itu berakar pada keyakinan. Kembali ke yang namanya Hippocrates tadi. Hippocrates itu eh, tidak lagi dia itu berpegang pada kalau ada orang sakit itu karena gendruwo marah lah, karena setan yang ada masuk dalam tubuhnya lah gitu. Enggak itu. Hippocrates itu, uh, Hippocrates itu kalau nggak salah ya, kok cek kan 460 sampai 370 sebelum Masehi hidupnya itu ya. Kalau nggak salah ya, coba hidup dia itu lahir 460 sebelum Masehi, mati 370 sebelum Masehi. Itu nggak salah, ceken itu ya. Ya, itu Hippocrates. Nah, itu sebelum Masehi, bahwa dia itu sudah berpikir bahwa kalau ada orang sakit itu yang nggak beres itu tubuhnya, ada sesuatu yang nggak beres pada tubuhnya. Itu adalah Hippocrates yang mencetuskan gitu ya. Tetapi meskipun dia itu melepaskan keyakinan kepada tahayul, dia membuat tahayul baru gitu ya. Meskipun tahayul baru itu dia ngarang mengenai misalnya salah satunya adalah salah satunya itu adalah waduh, ada Mbak Ida Amal itu Mbak Ida Amal itu Mbak Ida Mbak Ida itu istrinya Pak Amal Al-Ghazali gitu ya. Al-Ghazali gitu ya. Ngarang. Salah. Masa Al-Ghazali. Al-Ghazali. Nah, gitu ya. Nah, Hippocrates itu dia membuat ya sebetulnya ya, tapi ngarangnya itu bukan berdasarkan karena takhayul enggak itu ya, tapi Al-Ghazali sampai Al-Ghazali itu Hippocrates itu ya, Hippocrates itu menyatakan bahwa kesehatan manusia itu didasarkan atas ini keseimbangan 4 cairan itu ya. 4 cairan itu. Ada yang namanya ini adalah sistem humor gitu ya. Sistem humor. Jadi humor itu cairan gitu ya. Oh, Mas kowe ndak main Mbak Ida, kowe ndak main Twitter. Jadi tidak ada pemuda idaman itu yang ngaku-ngaku langsing itu, padahal langsung gitu ya. Itu. Nah, ini yang namanya Hippocrates. Hippocrates sendiri pertama kali yang orang yang mencetuskan sistem humor. Humor itu dalam tubuh kita ada 4 humor, ada 4 cairan itu. 4 cairan. Cairan apa saja? Cairan warna merah, cairan warna kuning, terus cairan keputih-putihan itu ya. Warnanya putih dan cairan hitam. Itu yang mencetuskan adalah Hippocrates itu. Hippocrates sistem humor itu. Dipertegas lagi oleh Galenus ya, Galen itu ya. Galen itu terbawa sampai lama itu. Nah, ya. Galen itu keyakinan terhadap sistem humor itu dipegang lama. Yang pertama dicetuskan oleh Hippocrates, kemudian dipertegas, pakai teori macam-macam, itu oleh namanya Galenus ya, orang dari Pergamon gitu ya, ya, Galenus. Kalau Galenus itu lahir tahun 129, mati tahun 199 Masehi gitu ya. Itu Masehi kalau Galen gitu ya. Ini di zaman Kekaisaran Romawi dia itu hidup. Dia lahir, nggak salah yo, 129, mati 199 itu. Jadi umurnya itu 70 tahun orang ini mati ya.
Nah, Galen ini menjelaskan yang namanya, dia mengatakan kalau penyakit ini gangguannya adalah pada pada darah cairan yang berwarna merah gitu. Kalau misalnya tumor gitu itu cairan hitamnya ada masuk ke dalam benjolan itu. Itu Galen itu. Jadi yang disebut cairan merah itu namanya sanguin gitu ya. Sanguin itu merah gitu. Terus cairan yang kuning itu eh, cairan kuning itu cairan empedu itu disebut kole itu ya. Itu uh, uh, ada lagi yang cairan yang hitam itu cairan hitam. Nah, terus yang putih itu plekmon itu. Plekmon itu putih itu. Kayak itu loh, umbel itu loh. Umbel itu plekmon itu. Terus kemudian ada yang namanya, nah ini juga yang kemudian sampai sekarang itu kan kamu tahu ada sifatnya manusia itu, tahu nggak itu sangwi ini siapa lagi koleri gitu ya itu berdasarkan sebetulnya berdasarkan ini karena ada 4 cairan ini loh itu ya sanguin, kolerik, plekmatis itu ya itu itu, itu bukan oleh itu yang mulia para motivator itu ini ya itu sejak zaman sebelum Masehi itu sudah ada gitu ya sudah ada gara-gara siapa ya gara-gara siapa namanya Hippocrates dan Gal ini kenapa kenapa kok kita itu akhirnya berpegang akhirnya siapa yang akhirnya membongkar kegoblokan kita lo itu dipegang lama itu ya dipegang lama itu ya sistem humor itu bahkan ada seorang itu ya ada ya apa yang ngarang cairannya enggak bener gitu ini kenapa akhirnya cairannya itu enggak bener gitu ya cairannya itu enggak bener gini eh, tahun 100 pada saat tahun 1533 gitu ya. Tahun 1533 itu abad ke-16, bayangin itu. Itu 16 abad itu ya. Yang namanya sistem humor itu dipegang oleh manusia gitu. Dokter-dokter seluruh dunia itu berpegang pada itu. Tidak terkecuali bapak kedokteran dunia yang namanya Ibnu Sina. Ini juga ikut kegoblokan ini gitu ya. Jadi Ibnu Sina itu juga berpegang pada bahwa tubuh kita itu dikendalikan oleh 4 cairan. Hitam, merah, kuning, dan putih tadi itu ya. Nah, itu jadi apa? Ya memang sih yang namanya Ibnu Sina juga keren gitu ya. Tapi ya tetap aja ikut kegoblokan itu karena dia yang ngikuti keyakinan dan dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dengan logika pendahulunya itu. Nah, masalahnya baru terungkap 16 abad ya. 1533 di Brussel itu ada seorang mahasiswa yang bernama Andreas Vesalius itu ya. 1533 itu, tahun 1533. Mahasiswa Vesalius ini. Dia datang dari mana? Dari Brussel, dia datang ke Universitas Paris itu. Paris itu ya, Paris. Universitas di Paris ya, ke sekolah Paris itu ya. Yang sekarang yang namanya kalau sekarang itu namanya Sorbonne itu ya. Sing biasa ya, aku ngopi nang sebelah itu ya itu. Sorbonne itu. Nah, Vesalius ini sebetulnya Vesalius itu pendukung Galen gitu. Pendukung Galen dan Hippocrates itu ya. Nah, sebetulnya Vesalius ini kedatang ke Paris itu pengen belajar anatomi gitu. Ya, pengen belajar anatomi gitu. Nah, tapi dia datang ke Paris tapi ternyata mereka itu kalau belajar anatomi cuma diedel-edel untuk ya. Cuma diedel-edel gitu. Terus kemudian habis gitu
setelah dia deledel terus kemudian dia ya sudah gitu aja disebutkan ini apa namanya ini otot perut itu otot perut habis itu digeledak no gitu ya. Nah Vesalius ini terus kemudian dia eh, mencoba menggambar sendiri anatomi gitu ya, yang anatomi gitu. Nah, Vesalius itu sebetulnya bapak anatomi gitu ya. Dia mencari orang-orang yang mati di tiang gantungan, gitu ya. Terus kemudian dibuka kulitnya, terus kemudian digambar ototnya, gitu ya. Mulai digambar pembuluh darahnya, gitu. Dan dia menunjukkan kepada dokter-dokter. Wah, dokter-dokter itu seneng lihat itu Vesalius itu ya. Vesalius ini mendukung banget terhadap teori-teorinya Galen dan Hippocrates, ya termasuk teorinya eh, teorinya si Ibnu Sina itu. Ibnu Sina itu bapak kedokteran dia, iya bahwa Ibnu Sina itu ide-idenya itu adalah ide kedokteran modern, iya benar itu betul itu. Tapi dia juga mengimani keyakinan gitu, karena dia tidak bisa menemukan bukti atas keyakinan. Jadi dia tidak menemukan bukti yang eh, apakah Ibnu Sina nggak belajar anatomi? Ya belajar gitu. Tapi anatominya yang ngikuti anatomi lama. Mungkin ya barangkali juga gitu ya. Barangkali juga di zamannya Ibnu Sina bedah mayat itu tabu gitu ya, nggak boleh ya, mayat-mayat dihormati gitu. Nah, Vesalius di Paris waktu itu menemukan ya banyak mayat-mayat bergelimpangan karena digantung gitu ya. Ya kayak karena digantung gitu. Karena digantung mayat-mayat yang digantung itu dibedah sama dia gitu ya. Ya, dibedah itu terus gambarin satu persatu gitu. Nah ya akhirnya dia menemukan gambar yang ini loh otot tricep itu, otot terus kemudian rectus abdominis gitu. Ya dibuat sama Vesalius. Bahkan Vesalius itu menggambar pembuluh darah gitu. Sebetulnya Vesalius itu punya ambisi ya, untuk ambisi itu ya. Ibnu Sina melakukan operasi sesar, enggak lah, itu masih jauh itu ya, enggak itu. Enggak itu, pembuluh darah aja belum paham kok itu ya. Operasi sesar itu barusan gitu ya. Wah, itu operasi sesar bukanlah Ibnu Sina itu. Ya itu isu bahwa Ibnu Sina pernah mengeluarkan bayi itu iya, tapi operasi sesar itu tidak hanya sekedar operasi mengeluarkan bayi dari uterus yang robek gitu, bukan gitu ya. Ini ya, sekarang balik lagi itu. Nah, yang namanya Vesalius itu sebetulnya dia punya ambisi gitu ya. Dia itu punya ambisi, untuk uh, mendukung teorinya Galen dan Hippocrates itu ya. Dia mendukung. Jadi dia membuat apa ini. Nah, dalam proses pendukungan itu dia itu mendapatkan sesuatu yang diyakini oleh pendahulu-pendahulunya itu ternyata tidak ada gitu. Apa yang tidak ada? Cairan hitam itu. Ya, cairan hitam itu enggak ada. Dia menemukan cairan merah. Oke, yang namanya darah. Dia menemukan itu gitu. Terus yang disebut cairan-cairan kuning, dia menemukan yang namanya cairan empedu. Ini kuning ini itu ya. Itu ya cocokologi juga sih sebetulnya gitu ya. Terus kemudian plekmon atau umbel ya, lendir itu. Dalam tubuh itu ada yang namanya lendir itu adalah namanya pembuluh limfe itu. Ada itu. Tapi Vesalius tidak menemukan cairan hitam itu. Tidak nemu itu. Ya, meskipun dia itu tidak membantah itu ya. Tidak membantah yang namanya, tidak pernah membantah istilahnya, wah ternyata Galen salah, itu Hippocrates salah itu. Enggak juga gitu ya. Enggak itu. Tapi akhirnya dia mengubur proyeknya untuk mendukung Galen dan Hippocrates itu. Karena dia tidak melihat itu. Nah, belakangan usut punya usut gitu ya.
yang disebut cairan hitam itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah, itu akan menghitam itu. Ya, itu itu uh, itu yang apa namanya, itu yang jadi awal dari yang namanya apa namanya, awal dari orang itu mengetahui ada pembuluh darah gitu ya. Awal dari pembuluh darah. 100 tahun kemudian baru yang namanya William Harvey itu menemukan apa namanya menemukan apa namanya aliran atau sirkulasi darah. Darah itu dipompa gitu ya, dipompa dari jantung gitu. Nah, jadi sebetulnya bahwa keyakinan bahwa tubuh kita itu dikendalikan oleh keseimbangan 4 humor itu jelas salah gitu. Jelas salah karena dia tidak ada, cairan hitam itu tidak ada. Cairan hitam itu ya cairan merah itu gitu ya. Ya tapi itu cocokologi karena ya sebetulnya apa namanya Galen dan Hippocrates juga tidak mengatakan yang merah itu darah gitu, ya enggak gitu ya. Dan akhirnya pada abad ke-17 baru ditemukan sistem peredaran darah. Nah, itu benar itu bekam itu. Bekam itu mengeluarkan cairan hitam itu benar gitu. Karena dibekam cairannya jadi hitam. Nah, cairan hitam itu enggak ada. Cairan hitam dan merah itu ya sama ya darah itu gitu. Itu ya itu. Nah, itu tapi ya memang ya Pak ya wajar sih karena mereka itu tidak, itu pengetahuan awal. Cuman sekali lagi itu didasarkan keyakinan. Yang mencetuskan siapa? Hippocrates. Galen sama yang namanya Ibnu Sina ini ngekor gitu. Meskipun ya dengan penjelasan-penjelasan ilmiah gitu ya. Ini nggak apa-apa gitu ya. Itu adalah mereka itu sangat berjasa gitu. Sangat berjasa akan dunia kedokteran gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya tapi kita ya kalau memang salah ya kita bilang salah, mereka salah gitu ya. Loh, saya tidak ya bukan lantas saya tidak menghormati Hippocrates atau Ibnu Sina, enggak gitu. Itu adalah pendahulu-pendahulu. Tapi kalau mengatakan mereka hebat, ya hebat, tapi banyak yang salah pengetahuannya. Kenapa? Ya mereka belum tahu aja gitu ya. Enggak ada gitu ya. Jadi itu yang perlu diluruskan bahwa Ibnu Sina hebat, iya Ibnu Sina pinter gitu, zamannya tidak ada tandingannya, menteri kesehatan pinter gitu ya, tapi banyak yang Ibnu Sina belum tahu. Ibnu Sina itu belum tahu peredaran darah gitu. Belum tahu gitu. Karena apa namanya kalau kemudian sirkulasi darah yang menemukan siapa? Yang menemukan William Harvey gitu. Atas apa? Atas gambar-gambar yang dibuat oleh Vesalius gitu. Sebelumnya itu tidak nemu itu pembuluh darah, tidak kenal. Jadi bagi orang-orang itu darah itu seperti ya apa namanya tumpah di dalam kapas itu. Tubuh kita kapas terus ada ada darah di situ. Jadi nggak ngerti ada selang-selang yang menghubungkan dari jantung ke seluruh tubuh itu tidak ada gitu. Nah, bayangin aja ya. Kesulitannya waktu itu bagaimana orang itu mau mengobati orang sakit ya susah gitu. Kenapa ya sistem peredaran darahnya nggak paham itu ya. Hambatannya apa ya? Keyakinan sih, memang keyakinan itu susah dihilangin gitu. Keyakinan itu susah dihilangkan ya nggak apa-apa, tapi pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Akhirnya yang namanya kedokteran itu lepas dari yang namanya keyakinan gitu. Kedokteran itu ya. Nah, bahkan kedokteran saat ini itu harus berdasarkan bukti gitu ya. Ya, bukti atau evidence base gitu, evidence base. Jadi kalau misalkan obat ini mujarab enggak? Ya, mujarab. Buktinya apa? Ini loh penelitiannya dari sini-sini sekian persen orang sembuh, sekian bukan langsat ini. Obat ini insya Allah akan membuat kamu sembuh lah. Itu kan keyakinan namanya gitu ya. Itu keyakinan. Misalkan obat itu, misalkan sekarang obat paracetamol, bahan aktifnya apa gitu ya. Dosisnya berapa? Itu sudah berdasarkan bukti evidence base ya. Paracetamol, kerjanya di mana paracetamol? Kerjanya bagaimana? Paracetamol itu ngeblok supaya asam arachidonat itu tidak memproduksi 4 derivatnya. 4 derivatnya itu apa aja? Apa namanya?
siklooksigenase 1, siklooksigenase 2, serotonin, albumin diblok gitu ya. Begitu diblok dia nggak radang, nggak panas gitu. Dosisnya berapa? 30 sampai 50 miligram per kilogram berat badan per hari gitu. Diberikan berapa kali? 3 sampai 5 kali. Loh, itu berdasarkan bukti gitu ya. Itu berdasarkan bukti, bukan keyakinan gitu, bukan kabar gembira, kulit manggis sekarang ada ekstraknya itu. Loh, kerjanya gimana? Insya Allah loh, kok insya Allah gitu. Ini bukan berdasarkan bukti gitu. Nah, kedokteran ini ratusan tahun, ribuan tahun itu berdasarkan keyakinan gitu. Hanya saja 100 tahun terakhir, 1 abad ini berdasarkan bukti gitu ya. Jadi termasuk darah tadi. Jadi bagaimana yang namanya darah itu akhirnya dipelajari gitu ya. Dipelajari, terus kemudian pelan-pelan orang akhirnya tahu, oh darah itu begini toh. Ternyata cairan yang ada dalam tubuh, yang kuning dan merah itu terpisah dan nggak ada hubungannya gitu. Dan tidak ada yang namanya keseimbangan antara misalnya cairan empedu dan cairan apa namanya, cairan merah. Gini loh ya, bahwa oh ternyata ada cairan kuning gitu. Itu karena yang namanya Vesalius itu mengiyain aja, mencari, mau itu mencari. Padahal itu tidak ada hubungannya itu ya. Tidak ada. Kita itu keseimbangan antara cairan empedu dan darah. Enggak ada. Cairan empedu cuma saupli gitu ya. Tuh tugasnya cairan empedu sangat berbeda dengan tugasnya darah gitu. Fungsinya cairan empedu sangat berbeda dengan fungsi ya, sangat jauh apa namanya fungsinya dengan darah itu. Jadi tidak ada apa namanya sistem humor itu 100% salah itu. Tetapi itu dipegang ribuan tahun. Jadi yang namanya akupuntur, akupressor, bekam itu semua didasarkan atas sistem humor tadi itu. Lah setelah sistem humor itu enggak ada, lah ya semua itu enggak ada manfaatnya sih sebetulnya. Orang dasarnya salah kok gitu ya itu darah. Nah, sejak dulu meskipun pemahaman tentang darah itu salah, bahwa kalau ada seseorang sakit itu darahnya yang bermasalah itu adalah keyakinan dulu, tapi tidak semuanya salah gitu ya, bahwa darah itu kalau diperiksa itu bisa memberikan petunjuk sakitnya itu apa gitu loh ya itu. Jadi kemudian orang itu akhirnya tahu misalkan ada yang namanya kadar hemoglobin yang normal berapa. Kalau hemoglobinnya rendah itu kira-kira kenapa gitu. Itu adalah petunjuk itu dan itu pengetahuan itu ditumpuk ratusan tahun gitu ya, ratusan tahun sampai akhirnya kita sekarang misalnya kalau kita lihat itu ya apa namanya darah gitu. Kadar gulanya berapa gitu. Nah, itu pengetahuan sejak lama bahwa yang namanya ternyata dalam tubuh kita itu perlu yang namanya glukosa gitu. Nah, glukosa dalam tubuh kita itu kurang gitu. Kalau misalnya kadar glukosa dalam darah kita itu kurang dari 60 misalnya atau kurang dari 80, itu indikasi bahwa tubuh kita kekurangan glukosa. Itu indikator gitu ya. Jadi bahan-bahan yang ada dalam darah itu akhirnya bisa mengarahkan dokter untuk mendiagnosa gitu ya. Mendiagnosa itu adalah itu. Tapi apakah ada penyakit-penyakit yang mengenai darahnya itu sendiri? Artinya emang penyakitnya penyakit darah? Ya ada, contohnya hemofili gitu ya, darahnya nggak bisa beku gitu ya. Itu salah satu contohnya gitu. Lah, misalkan anemia itu kan penyakit karena darah. Iya, anemia itu misalnya anemia itu adalah menandakan menggambarkan yang namanya anemia itu kadar hemoglobin yang rendah. Itu anemi gitu ya. Tapi anemia apakah pasti darahnya? Ya belum tentu gitu ya. Kamu cacingan misalnya ya. Itu bisa anemia gitu ya. Anemia itu bisa karena cacingan gitu. Karena misalkan karena TBC, bisa nggak? Nggak bisa gitu. Nah, tapi ya karena
pengetahuan selama ribuan tahun, termasuk pengetahuannya tentang Hippocrates. Ya tidak semua yang dikatakan Hippocrates itu salah. Sistem humor itu sudah terbukti salah gitu ya. Sistem humor 4 cairan itu sudah terbukti salah gitu ya. Itu sudah terbukti salah gitu. Ya, yang baru ya tidak berpegang pada sistem humor tadi. Ya darah itu fungsinya ada untuk apa? Ya untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh gitu ya. Yang lain-lain beda lagi. Misalkan tadi apa yang cairan kuning itu empedu untuk pencernaan gitu ya, untuk pencernaan gitu. Itu ya, itu tadi itu sejarah ya. Sejarahnya panjang kan. Memang kalau kita ngomong sejarah darah, bagaimana darah itu akhirnya dipakai sebagai cara bagaimana dokter itu mengetahui sebuah penyakit itu panjang ceritanya. Tapi ya tidak semua penyakit bisa dilihat dari darah. Enggak itu. Penyakit gila enggak bisa itu. Orang gila itu kamu periksa darahnya ya normal itu. Oh ini gila ini. Darahnya normal. Enggak ada itu ya. Padahal kalau menurut teori humor gendeng pun itu karena ini tadi ketidakseimbangan 4 cairan itu teori humor. Nah sekarang misalkan orang itu gila gitu, diperiksa darahnya ya nggak apa-apa darahnya gitu itu ya. Jadi tidak semua penyakit itu bisa dideteksi atau dicari petunjuknya dari kadar yang ada dalam darah, tidak semua. Tapi misalkan infeksi gitu bisa, tapi infeksi apa? Ya nggak tahu gitu ya. Tapi misalkan gini, ini kadar leukositnya atau kadar darah putihnya ini tinggi banget. Ini menandakan kemungkinan ada infeksi loh gitu. Itu ya. Apalagi itu pendahuluannya pertanyaanmu tidak sak setengah jam luwe. Ayo apa kan gak krungu Suaramu hilang Halo Wim. Itu tadi ada yang nanya kalau golongan darah itu ditemukan oleh yang namanya Karl Landsteiner itu tahun 1900 loh, bayangin aja itu. Baru tahun 1900 kita tahu ada yang golongan darah 0 A, AB itu ya. Itu A, B, AB itu baru tahun 1900, bayangin aja. Ratusan tahun kita nggak kenal yang namanya. Nah, Wim, ono krusek-kruseke, Wim. Ayo. Ono krusek-kruseke. Tes. Wis iku. Kon tak pikir moro. Wah, Tadi bisu kon tak pikir. Ada ini bisu. Tunawicara itu. Biasanya ngono, Dok. Iki iginer do error, Dok. Wis tak unmute isih mute, tinggalke. Ini Dok, aku kan nemu tulisan. Sing mbok mut apa iku mau? Mut. Tamut gelasnya gitu, beda. Ya ini Dok, aku nemu tulisan Dok. Nemu tulisan, ya kan kenapa kok judulnya minum darah itu karena ada tulisan di BBC. Itu ya ada yang cerita, dia ada suatu komunitas itu memang suka minum darah orang lain. Oke, ya. Nah, itu pertanyaannya adalah ketika kita minum darah itu mungkin darahnya kan nggak aja darah yang normal lah, nggak darah yang berpenyakit. Itu ada efeknya nggak Dok bagi kita? Ya, no, Mem. Warek. Kon ngombe darah. Apa warek? Warek iya. Warek. Ya apa sih itu? Ya kenyang kamu makan didi apa saren ya? Warek kon. Ya apa sih? Cuman gini loh ya.
emang geblek orang-orang ini ya. Tapi gini loh, darah misalkan, darah itu kalau kita telan itu, darah itu kalau ditelan itu berbahaya enggak? Lah ya berbahaya kalau infeksi, kalau apa namanya, ya sama dengan daging gitu ya. Daging itu kalau dia itu misalkan terinfeksi atau mengandung cacing gitu ya, Antraks. cacing pita misalnya, itu ya berbahaya bagi kita gitu. Cacing pita itu ya bukan hanya babi, sapi itu cacing pitanya lebih berbahaya gitu. Sapi itu Taenia saginata, bahkan yang namanya wedus itu cacing pitanya itu paling bahaya, itu cacing pita wedus yang namanya Diphyllobothrium latum itu paling bahaya gitu. Jadi ya kamu makan wedus itu sama makan babi, kalau urusan cacing pita ya sama gitu ya. Sama. Sekarang kita sekarang kembali ke darah gitu. Kalau darah itu terus kemudian kamu jadikan didih atau marus atau saren gitu ya. Dimakan. Ya nggak apa-apa gitu ya. Menurut kesehatan lo ya, ojo takon menurut primbon gitu ya. Menurut primbon, ono primbon sing melarang gitu ya. Primbon. Dilarang. Tapi ya itu ya itu. Apa? Gila nih, bentuk cacing pitanya yang paling gila nih memang Diphyllobothrium latum, cacing pitanya wedus itu. Itu paling gila nih lah itu ya. Itu gila nih banget itu. Dan Diphyllobothrium latum atau apa namanya cacing pita yang ada dalam kambing itu paling mematikan itu, paling mematikan. Nah, kita kembali ke yang namanya darah tadi itu. Minum darah. Sebetulnya minum darah itu ya sehat apa enggak? Ya tidak menyehatkan. Bahaya enggak? Ya enggak bahaya juga. Jadi ya sebetulnya minum darah itu ya, darah itu pada dasarnya, darah itu steril itu. Steril itu. Kalau kamu menemukan ada bakteri dalam darah, berarti orang itu terinfeksi gitu ya. Sama dengan air kencing gitu. Ya, sama dengan air kencing. Air kencing itu steril itu. Kalau kamu menemukan satu aja bakteri itu, berarti di situ ada apa namanya, ada infeksi gitu. Berarti air kencing boleh diminum loh ya. Air kencing itu pada dasarnya itu adalah racun yang tidak pembuangan. Pembuangan loh, malah mbok ombe loh, gendeng apa gitu ya. Tapi kalau misalnya darah dimakan menimbulkan penyakit enggak? Sepanjang darahnya itu tidak terinfeksi, lah ya enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa itu. Kamu pada dasarnya kalau kamu makan liver atau hati ayam itu, kamu iris, lu itu di dalam banyak darahnya itu. Lu itu kamu ya, misalkan kamu itu misalkan ini ya, ini apa hatinya ayam itu. Di dalam hatinya ayam itu kan banyak darahnya. Itu kan kamu nggak bisa ngusir darahnya keluar. Woi, gede, betua, woi, itu nggak bisa gitu ya itu. Jadi pada dasarnya kalau kamu makan hati ayam itu, lah kamu ya makan darah ayam. Kalau kamu makan limpone apa jenenge, limpone wedhus apa limpanya sapi, lah kamu makan darahnya sapi juga gitu ya itu. Ya darah kan haram lah, iya di kitab suci memang disebutkan haram gitu. Tapi kan aku nggak berpegang pada kitab suci, aku berpegang pada kesehatan gitu ya. Kesehatan, oke. Ya itu, jadi ya terserah gitu. Pernah nggak makan darah? Ya sering aku gitu, enak soalnya didih gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi gitu dok, ya, jadi paling enak didih ya, pertanyaan sih, paling enak darah mana dok? Darah apa dok paling enak? Apa? Paling enak darah apa? Paling enak. Gini Wim, aku itu cuma nyoba-nyoba dok ya, nyoba-nyoba gitu ya. Karena bener, karena awalnya coba-coba, terus ketagihan. Alergi gitu, alergi aku ini, alergi. Jadi didihnya ayam jelas alergi. Didihnya sapi tuh aku pernah nggak alergi gitu. Tapi akhir-akhir ini gatel juga gitu ya. Akhir-akhir itu. Tapi kalau perkara enak-enakan gitu. Menurutku ya, yang paling enak memang sarenya sapi sih gitu ya. Di antara sekian banyak itu.
sarenya sapi. Paling enak itu ya, paling enak. Menurutku loh ya, menurutmu ya, Iya, iya. terserah gitu ya, menurutku. Yang Tester. namanya enak, yang namanya enak itu kan relatif masing-masing Subjektif. orang. Nah, kembali lagi kalau darah misalnya darah masih seger gitu. Lah apa bedanya darah seger sama darah beku? Gak ada bedanya gitu. Oh. Tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Hanya saja ritual itu ya, ritual hati aku juga alergi ya Mbak, itu nggak bisa itu. Itu karena purinnya tinggi ya. Darah Mas Kowe marah ini gendeng arek iki dikon jajal darah kowe. Arek iki gendeng wem itu bekti 29. Ngene arek itu. Oh, ini ngawur arek iku ngene. Nah, sekarang gini ya, kalau misalnya balik lagi ya, kita darah. Kalau darah apa pertanyaanmu mau Wim? Darah segar dengan darah mateng enak mana? Loh, ya tergantung suka-suka apa gitu. Tapi gini loh, pada dasarnya orang-orang yang pada dasarnya semua itu ya, semua ada kebiasaan meminum darah gitu. Itu enggak darahnya semua diminum, tapi sedikit itu, sedikit aja supaya orang itu mau habis membunuh, misalnya membunuh musuhnya itu ya, membunuh musuhnya itu darahnya disedot dikit dalam rangka apa? Supaya dia tidak dihantui oleh orang itu gitu. Oh. Jadi ritual-ritual misalkan apa namanya orang Indian gitu ya, orang Indian tertentu, tidak semua Indian itu ya, orang Indian tertentu kalau dia terus kemudian terus memakan atau meminum darahnya itu dalam rangka itu mereka punya keyakinan kalau dia sudah meminum darahnya itu dia tidak dihantui oleh arwahnya si orang yang mati ngejar-ngejar arwah penasaran gitu, enggak gitu. Tapi ya mereka tidak apa namanya tidak terus minum akeh itu, sak liter di ngombe kabeh kok ngombe bir ya enggak gitu. Enggak, sedikit aja pokoknya sebagai apa namanya sebagai ya syarat. Ya itu. Klenik iyalah, klenik semua itu yang pokoknya yang nggak ada itu ya klenik, semua hantu dan kebalikan hantu ya sama kleniknya gitu. Oke. Tapi Dok, kalau kita melihat sejarah awal manusia itu kan katanya manusia kan makannya sumsum tulang belakang hewan kan? Sumsum bukan sumsum tulang belakang, sumsum. Sumsum. Nah, apakah pernah Dok manusia juga mengkonsumsi darah hewan? Kalau belum pernah ya? Enggak lah, gini loh. Kenapa kok dalam waktu rentang jutaan tahun manusia itu hanya bisa mengkonsumsi sumsumnya itu? Karena ya binatang-binatang besar itu nggak bisa dikejar oleh manusia. Sebelum manusia itu bisa punya anak panah, punya lembing gitu. Senjata. Nggak bisa. Kamu coba aja manusia zaman dulu dia nggak punya panah, nggak punya lembing, terus misalnya ngejar kambing, banteran kambing larinya kok gitu. Gimana dapatnya? Nggak bisa gitu. Mau ngejar kijang, nggak bisa gitu. Kijang itu adalah mangsa dari binatang-binatang lain, misalnya harimau atau singa gitu. Nah, setelah dimakan harimau, ditinggal oleh harimau, mereka itu diroyok oleh pemakan bangkai yang lain, siapa misalnya hyena gitu. Manusia itu deket-deket hyena ya cantik ya wedi gitu ya itu. Ya, setelah tinggal sisa-sisanya itu ya. Tinggal sisa-sisanya barulah ya, baru terus manusia itu leles-leles goleki itu balungnya diduduk-duduk pecah loh, ada itu ya. Akhirnya selama jutaan, hampir ratusan ribu tahun manusia itu hanya mengkonsumsi sumsum binatang-binatang besar itu hanya sumsumnya yang dikonsumsi. Nah, tapi manusia mengkonsumsi sumsum binatang itu membuat otaknya lebih berkembang gitu. Di samping makan seafood kerang gitu. Berkembang itu makin cerdas gitu ya, makin inovatif, mereka membuatlah anak panah baru itu. Manusia itu dari kalau di dalam rantai makanan itu dia kelas mediocre,
Akhirnya itu dia pemuncak rantai makanan. Wah, ada yang nggak dimakan manusia. Semua dimakan, mulai binatang, tumbuhan, jamur, bakteri dimakan semua sama manusia itu. Setelah manusia Oke. mempunyai alat untuk itu. Gitu. Dan tapi Oke, otak Dok. kita berkembang di awal itu karena sungsum tadi itu. Jadi dari semua lemak binatang yang paling aman atau paling sehat untuk kita sampai saat ini adalah sumsum alias sekengkel ya. Kamu makan sekengkel gak apa-apa itu. Itu Meskipun mentah, lemahnya Dok ya? unta. Lu gak apa-apa mentah, gak asal gak infeksi aja gitu ya itu. Oke, Dok. Terus ini, Dok, ada lagi juga pengobatan PRP, Dok. Apa Itu itu? gimana? Apa PRP. PRP? Apa PRP? Apa tuh? PRP itu singkatannya platelet rich plasma. Oh, Platelet rich platelet plasma. jadi itu ada namanya sama dengan PRC gitu. Jadi itu platelet itu apa? Platelet itu adalah trombosit gitu. Misalnya orang yang demam berdarah gitu. Trombositnya rendah. Nah, itu diberi PRC tadi itu, PRP, ya, platelet rich itu diberikan supaya apa? Supaya trombositnya naik gitu. Jadi Naik. kalau trombositnya turun gitu, ya diberi trombosit gitu. Itu namanya transfusi. Kalau ada yang namanya transfusi whole blood, darah dimasukkan itu ya. Darah dimasukkan itu. Sungsum itu kolesterol. Iya, tapi tidak semua kolesterol itu tidak boleh dimakan, gitu. Tidak apa-apa, gitu ya. Lagian itu loh, makan sungsum itu paling banyak berapa sih? Beda dengan makan sate. Makan sate itu bisa bertusuk-tusuk, gitu ya. Sungsum itu loh paling beberapa, gitu. Karena sulit kita mendapatkan sungsum itu. Coba Mbak Ida itu pergi ke mana? Ke pasar swalayan atau supermarket. Yang jual sungsum itu paling ya kalau di Indonesia itu Rans Market gitu. Di Hero nggak ada, itu ada, susah itu. Dan jumlahnya sungsum binatang itu sedikit banget dibandingkan dengan lemaknya itu, lemak yang itu. Jadi kita makan sungsum itu, coba aja misalkan ke warung steak yang menjual sungsum itu. Ikut titik banget rong sendok entek gitu. Iya. Nggak apa-apa. Sedot habis. Iya, entek gitu. Nggak apa-apa itu. Kan kita itu bisa terkontrol kok kalau kita makan itu. Wis balik ke pertanyaannya Kowim. Ya yang PRP. namanya PRP itu adalah jenis dari yang namanya transfusi. Transfusi itu ada yang namanya transfusi whole blood gitu ya. Whole blood gitu ya. Itu hanya pembuluh darahnya semua dikasihkan gitu. Ada yang namanya PRC tadi. PRC itu hanya diambil sel darah merahnya saja. Ya. Setelah dimasukkan. Supaya apa? Supaya hemoglobinnya cepat naik. Yang punya kamu tadi PRP itu platelet rich itu trombositnya tinggi untuk menaikkan trombosit gitu. Jadi sekarang itu yang namanya transfusi itu tidak lantas semua darah dimasukkan, ya diinfuskan itu. Kalau ada yang perlu sedikit-sedikit ya itu aja yang diberikan gitu. Yes. Oke. Tapi kan di artikel ini, Dok, PRP itu masuknya ke terapi ya, Dok? Benar ya? Lah yang terapi namanya transfusi itu ya terapi juga. Misalnya yang namanya orang anemia, terapinya apa? Terapinya ya transfusi darah. Ngono lho ya. Itu namanya terapi. Okay. Gini loh, yang namanya terapi itu tindakan untuk mengatasi sebuah kesakitan. Itu namanya terapi gitu. Sama aja. Terapi dengan meditasi gitu misalnya. Sing mbok terapi penyakit apa gitu. Misalnya ini kita meditasi terapi opo gitu. Yang diterapi itu apanya gitu. Jadi yang namanya terapi itu adalah mengobati sakit gitu ya. Misalkan hipnoterapi itu, terapi dengan hipnotis. Lu penyakit opo sih mbok tambah niku lho opo gitu ya. Jadi yang namanya terapi itu adalah untuk mengatasi sebuah
gangguan atau penyakit. Ya, misalkan PRP tadi itu ya, PRP. Terapi untuk apa? Untuk trombositopeni pada saat trombositnya itu rendah, dikasih PRP tadi gitu. Hemoglobinnya rendah, HB-nya rendah, dikasih PRC supaya apa? Supaya hemoglobinnya naik. Ngono, ya. Oke, Dok. Terus ini, Dok, kan ada juga namanya kanker darah, Dok. Oh ya, itu kanker darah ya. Itu udah ada pengobatannya, Dok? Ya ada Udah banyak. gimana? Terutama di Semarang. Di Semarang itu ada seorang apa namanya ahli kanker darah untuk anak juga apa namanya itu bagus di Semarang itu ya. Banyak itu yang banyak yang selamat itu yang namanya leukemia itu ya. Leukemia itu jenisnya banyak yang namanya akut limfoblastik leukemia, ada kronik limfoblastik leukemia, ada yang akut myelositik leukemia, ada yang namanya akut myeloblastik, banyak lah bentuknya leukemia itu ya. Jadi yang namanya kanker darah itu tidak hanya satu, sekali lagi ya gitu ya. Jadi kanker itu banyak, misalnya kanker otak itu ya banyak. Masing-masing kanker itu juga pengobatannya berbeda-beda. Beda-beda. Misalnya itu di Semarang itu ada namanya Profesor Sumantri. Profesor Sumantri itu ya. Profesor Sumantri itu dia memang apa namanya? Dia bagus dia ya. Di Jogja misalkan Profesor Sutaryo itu ya. Profesor Taryo itu dia juga ahli hematologi anak itu, ahli kanker pada anak-anak gitu. Itu nah, jadi apakah sudah ada obatnya? Sudah obatnya, sudah ada itu. Jadi kalau kita sakit itu ya ke dokter, jangan ke tukang tambal ban, yo. Dikit nitrogen, kan? Suntik nitrogen, Dok. Oke. Ini ada yang tanya, Dok. Pertanyaan nih. Aduh. Yang tanya soal dokter di Bali, Dok. Nih. Psikiater terbaik di Bali siapa, Dok? Ada yang tanya. Yo gak kenal, di sana banyak itu. Mungkin dia tanya rekomendasi, Dok. Mungkin itu dokter bisa. Profesor Sumantri memang masih sugeng ya, coba cari sendiri itu. Masih ada apa enggak? Lah memangnya saya itu Dukcapil apa tahu Profesor Sumantri sudah meninggal apa enggak itu. Lah perasamu aku Dukcapil. Yes. Oke, Dok. Udah mau habis, Dok, waktunya, Dok. Ya wes, iki wis entek iki. Halo. Oke. Ya wes, besok Dokdes kan yo. Besok Dokdes live lagi kan? Besok, oh iya besok sama si dia. Oke. Ya udah, Dokdes, selamat malam. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Yuk, selamat malam. Salam bahagia untuk kita semua.